Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mantap Squad ingin mempresentasikan hasil review progres kami tentang aplikasi web anti nganggur untuk memenuhi nilai mata kuliah interaksi manusia komputer. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Rehan Konsina, Andi Ahmad Wahid, Fahmi Hussein, Gilbert Ignatius, dan Givaran Nino Patra. Saya sendiri. Step pertama kami memiliki 3 user persona yang diambil dari interview terhadap masing-masing 3 orang. Kenapa di sini kami memiliki 3 user persona? Karena setiap masing-masing responden memiliki karakteristik dan permasalahannya tersendiri. Terus ke step 2. Step 2 pertama ada proses bisnis. Proses bisnis yang disajikan adalah aplikasi ini menampung para freelancer dan memberikan informasi jasa, di mana konten akan disajikan yang akan dibuat secara sederhana, elegan, dan memadukan visual agar user dapat memahami dengan baik dan nyaman apa saja yang disajikan. Nah, di proses bisnisnya ada dari 2 sisi. Pertama dari sisi freelancer. Nah, pertama freelancer dapat melakukan registrasi atau login user sebagai freelance. Terus freelancer dapat memilih kategori jasa atau pekerjaan yang dikuasai. Terus freelancer mengisi informasi data diri dan jasa atau pekerjaan yang dia tawarkan. Freelancer menunggu tawaran masuk dari klien. Freelancer dapat mendapatkan pembayaran dari klien. Sedangkan dari sisi klien, pertama klien dapat melakukan registrasi atau login user sebagai klien. Terus klien dapat memilih kategori jasa atau pekerjaan yang dia butuhkan. Klien dapat berkomunikasi dengan freelancer. Klien dapat melakukan appointment. Klien juga dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi. Terus ada requirement system. Pertama ada fitur chat dan kontak freelancer. Pertama, inputnya itu tulisan dan gambar, outputnya menampilkan fitur chat dan kontak freelancernya. Kedua, kategori jasa atau pekerjaan. Inputnya tulisan dan gambar, outputnya menampilkan macam-macam jasa atau pekerjaan tersedia. Ketiga, data diri freelancer. Input, tulisan dan gambar, outputnya menampilkan data diri freelancer untuk mengetahui kelebihan pekerjaannya. Keempat, form klien, inputnya tulisan, outputnya daftar jasa atau pekerjaan freelancer dicari. 5, itu ada wadah atau media pengiklanan, input gambar, output iklan yang ditampilkan. Nah, terus ada mental model bagi freelance dan klien seperti ini. Terus task analysis, pertama ada HTA buat freelancer dan ada HTA buat klien. Dan lanjut lagi ke step 3 yang akan diteruskan oleh masih saya step 3. Pertama, ada desain standar. Pada sebuah implementasi bahwa akan mengusung desain yang minimalis, mudah digunakan, tapi membuat pengguna merasa nyaman. Jadi desain yang kami gunakan itu tidak yang berlebih-lebihkan. Terus warna yang kami usung itu kayak monokrom, hitam putih, sehingga kita memberi kesan sederhana, lembut, tetapi tetap terlihat elegan. Jadi pengguna itu merasa nyaman dan ada ciri khas dan ketertarikan sendiri dari aplikasi yang kami buat. Lanjut ke step 4 dan 5 yang akan dilakukan oleh Rehan Konsina. Saya Muhammad Rehan, saya akan membawakan step 4 dan step 5. Fungsi utama dan justifikasi. Fungsi registrasi freelancer, yaitu memberikan freelancer list daftar jasa yang tersedia agar saat mereka registrasi, mereka tinggal mencari list pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Yang kedua, fungsi mencari jasa. Klien dapat memasukkan jasa yang dibutuhkan agar klien ingin mencari pekerja freelance yang mereka butuhkan. Mereka tinggal memasukkan jenis pekerjaan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, konseptual model. Di sini ada 2 jenis konseptual model, yaitu yang pertama untuk halaman freelance dan yang kedua untuk klien. Selanjutnya ada contoh mockup yang telah kelompok kami buat. Ada tampilan login, ada tampilan mencari pekerjaan untuk freelance, project proses, input your job,
dan project proses untuk klien. Nama saya Gilbert dan saya akan menjelaskan step 6 sampai step 7 dari tugas ini. Perangkat interaksi. Nah, untuk perangkat interaksi, pada input kami ada 2, yaitu membutuhkan keyboard dan mouse, dan untuk outputnya kami membutuhkan sebuah monitor. Nah, untuk step 7-nya, saya akan menjelaskan tentang screen based control. Pada gambar pertama itu adalah keterangan login dan jenis text field yang digunakan. Baru pada gambar kedua, text field itu salah satu contoh text field yang akan hanya bisa dibaca untuk pengguna. Baru text field yang ketiga itu digunakan klien untuk menawarkan harga kepada freelancer. Nah, untuk text field yang keempat itu text field yang akan diisi oleh si freelancer-nya sendiri. Yang kedua, selection control. Yang selection control itu menggunakan drop down untuk mempermudah pengguna memilih kategori jasa yang diperlukan. Baru untuk button control ada 3 jenis. Yang pertama navigation bar untuk mempermudah mengarahkan ke mana si klien atau si freelancer akan menggunakan aplikasinya. Baru yang kedua sign in button itu untuk mempermudah pengguna dalam login. Baru yang ketiga ada panel button untuk menginformasikan jenis pekerjaan dan tersedia detailnya. Saya Andi Ahmad Wahid dan saya akan menjelaskan step 8 dan 9. Yang pertama itu ada login menu. Pada login menu ini kami menambahkan dua tampilan yang baru, seperti saat melakukan login dan username ataupun password salah, maka akan diberikan peringatan dengan teks merah di bagian atas. Kedua, jika login berhasil, maka akan muncul menu yang memberi pesan bahwa ya mohon tunggu sebentar, Anda akan segera dibawa masuk ke dalam. Selanjutnya itu My Job menu. Pada My Job menu ini kami menambahkan banyak, seperti contohnya saat ingin melakukan save, maka akan diberi peringatan dengan pertanyaan apakah Anda yakin ingin menyimpan progres Anda. Jika Anda menyatakan ya, maka progres yang Anda telah lakukan akan disimpan. Selanjutnya itu ada peringatan jika progres Anda tidak dapat disimpan. Yang kedua itu jika proses Anda telah disimpan. Selanjutnya itu job menu. Job menu ini kami menambahkan jika Anda melakukan fitur search. Pada fitur saat melakukan search, Anda akan diberi peringatan bahwa kami sedang mencarikan pekerjaan yang Anda cari. Yang selanjutnya logout menu. Pada saat Anda ingin melakukan logout, kami menambahkan peringatan dengan menanyakan apakah Anda yakin ingin keluar dari halaman ini. Jika Anda menekan ya, maka Anda akan dibawa keluar dari halaman tersebut. Selanjutnya itu ada storyboard. Di sini Doni adalah seorang mahasiswa yang sedang membutuhkan uang karena Dia butuh. ia pun berpikir dan ingat bahwa ia memiliki skill editing foto yang bagus, tapi bingung cara menghasilkan uang lewat skill tersebut. Ia pun fokus mencari dengan cara searching di internet, di mana skillnya bisa menghasilkan uang, menemukan website anti nganggur. Ia langsung buat akun, mendaftarkan pekerjaan, dan menunggu pelanggan. Akhirnya ia pun terdaftar dan hanya tinggal menunggu klien yang memesan jasanya saja. Doni pun membuka fitur-fitur lain dari website anti nganggur untuk mencari sembari menunggu. Setelah mendaftar melalui daftar verifikasi, akhirnya Doni pun dapatkan klien membutuhkan jasanya
dan akan bayar Doni sesuai harganya yang ia tentukan. Akhirnya, Tono menemukan cara mengatasi masalah keuangannya dengan memanfaatkan skill yang ia punya. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan prototipe yang telah kami buat menggunakan Figma. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada prototipe ini. Untuk sekarang ini ada halaman login, terdapat 3 kotak yang kosong. Yaitu yang pertama adalah username, yang kedua password, yang ketiga terakhir yaitu pilihan atau combo box. Isi dari combo box terdapat 2 tipe pengguna yang berbeda, yaitu freelance dan client. Dan dari 2 kotak yang berwarna tersebut adalah metode login menggunakan Facebook dan Google. Sekarang kita akan mencoba login menggunakan tipe pengguna dari klien. Maka yang akan menampilkan halaman dari tipe klien, pada halaman di sini ada beberapa komponen. Dari menu bar paling atas yang ada 5 macam tombol, yaitu job, my job, balance, setting, dan logout. Lalu di bawahnya ada file set yang berisi inputan data pekerjaan. Kotak pertama yaitu isi nama project. Dan kotak yang kedua menggunakan combo box untuk memilih pekerjaan yang ditawarkan. Setelah itu di bawahnya lagi ada kotak besar yang ini. Nah, kotak tersebut menuliskan gambaran mengenai pekerjaan yang akan diberikan kepada pekerja freelance. Yang kotak terakhir adalah kotak menulis gaji kepada klien. Setelah klien mengisi semua kotak di atas, mereka akan mengklik tombol input lalu menginput data yang telah diisi. Setelah itu kita akan mencoba klik menu bar my job di sini. Yang paling atas terdapat project progress. Berfungsi untuk memberikan update progres kepada klien. Progres tersebut menggunakan slider berguna untuk memberikan update seberapa persen progres telah berjalan. Nah, untuk yang tengah ini, kotak besar memberikan penjelasan informasi seberapa jauh progres telah berjalan. Nah, yang untuk kotak yang sebelah kiri adalah panel chat, berguna untuk berkomunikasi dengan pekerja freelance. Untuk kotak sebelah kanan berguna untuk deskripsi pekerjaan. Nah, setelah itu kita akan mencoba klik tombol logout, dan yang akan terjadi adalah kembali lagi ke tombol tampilan yang awal, tampilan login. Nah, setelah itu kita akan mencoba tipe penggunaan freelance. Maka yang akan terjadi adalah tampilan seperti ini. Dan seperti sebelumnya juga terdapat menu bar, 5 menu bar yang di atas ini, dan terdapat 2 list sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk box sebelah kiri ini menunjukkan list minat, dan sebelah kanan ini menunjukkan list bakat. Di dalamnya juga terdapat judul dan deskripsi pekerjaan yang akan ditekan oleh pekerja freelance. Sekarang kita pindah ke menu My Job. Untuk isinya di sini sama persis seperti sebelumnya penggunaan klien. Tetapi yang berbeda adalah kotak box sebelah kiri, kebalikannya, yaitu berguna untuk berkomunikasi dengan klien.